Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Nur Amin Kreatif Bontang. Saat ini Wali Kota Bontang Bapak Basir Rase menerima audiens dari mahasiswa yang mengatasnamakan Ampera. Kita saksikan bersama audiens bersama dengan Wali Kota Bontang, dan jangan lupa like and subscribe untuk mengetahui kegiatan-kegiatan Wali Kota Bontang Bapak Basir Rase yang terbaru. Pada hari ini, mari kita syukuri atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Tentang rakyat atau Ampera Kota Bontang dengan Satgas COVID-19 Kota Bontang. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, insya Allah semua berada ada dan semata-mata semuanya untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan warga, pengendalian virus corona dan pemulihan ekonomi. Namun tentu kita semuanya harus menjaga kesehatan agar kita semuanya sehat, dan kita doakan bagi saudara kita yang saat sekarang ini lagi pencobaan terpapar virus corona agar segera disembuhkan, dan bagi yang telah meninggalkan kita semuanya dan sekolah ini kita doakan agar diampuni segala dosanya, agar ada pahalanya dan diberikan kepada yang manusia sementara. Ibu Wakil Pak Dari dan Bu Jari yang saya hormati, akan pada adik kita mahasiswa, saya sampaikan bahwa hari ini konflik Satgas COVID itu semata-mata untuk memberikan pemahaman kepada adik kita, Ketua Satgas dan Pak Dandim, Ketua dari Pak Polres dan seterusnya. Nanti, namun sebelum saya berikan kesempatan pada Pak Dandim dan seluruh teman-teman yang lain Satgas COVID, nanti kita beri kesempatan dulu sama Ketua Ampera untuk menyampaikan beberapa soal dalam kondisi ini. Setelah itu nanti akan ditanggapi oleh teman-teman di Satgas COVID sebagaimana harapan ada kita untuk minta transparansi dan keterbukaan dalam rangka penanganan COVID di Kota Bontang kita cinta ini. Bismillah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama yang saya hormati Bapak Basir Rase, SIP, Wali Kota Bontang, sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kota Bontang. Yang kami hormati dari beberapa organisasi kemahasiswaan pemuda masyarakat yang ada di Kota Bontang, yang kemudian kita menyebut dengan sebutan Aliansi Pendidikan Rakyat, di mana kemudian di dalam Ampera ini didominasi oleh kalangan mahasiswa dan pemuda, yang dimana mempunyai 3 fungsi. Salah satu fungsi adalah sebagai agent of control masyarakat, tentunya agent of control juga terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian kedua adalah sebagai agent of change, sebagai agent perubahan ketika kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang sampai hari ini tidak pro dengan masyarakat dan lain sebagainya. Tentu kami punya fungsi dan tugas yang jelas untuk mengawal hingga tuntas. Dan kedua, sebagai pengantar untuk diketahui, beberapa hari belakangan ini pandemi COVID-19 yang saat ini berkecamuk di wilayah Kota Bontang
mulai dari istilah PSBB, kemudian ada yang namanya PPKM mikro, kemudian dilanjut lagi darurat, mikro dan kota, bahkan tanggal 26 kemarin adalah PPKM level 4 yang kemudian kita sama-sama ketahui banyak dan beberapa poin-poin penting yang pada hari ini akan kita bahas, dan semua itu harus disampaikan secara gamblang oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan, di mana bersikap transparansi, adil dan akuntabel untuk menyampaikan apa saja kemajuan terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Bontang. Pada hari Senin kemarin kami melayangkan surat, Pak, ke wali kota untuk kemudian mengadakan audiensi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Basri atas kesediaannya. Tepat di hari Rabu ini kita dapat berkumpul, berdiskusi untuk kemudian nanti di akhir menghasilkan sebuah kesepakatan yang dimana kemudian akan diterima dan ditandatangani oleh Pak Basri selaku wali kota dan sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kota Bontang, sehingga kemudian masyarakat yang merasakan penderitaan ataupun kerasahan dengan kondisi saat ini bisa bernapas lega dan bisa menyambung hidupnya. Oke. Yang pertama, mendesak transparansi anggaran COVID-19 di Kota Bontang. Kemudian kedua, mengevaluasi distribusi dan pemberian vaksin kepada masyarakat Kota Bontang dan mendesak pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara masif, gratis, dan sistematis. Ketiga, menolak perpanjangan PPKM atau apapun istilahnya, Bapak Ibu sekalian. Keempat, mendesak pemerintah menggratiskan swab, PCR, rapid test atau antigen untuk mendukung program 3T, testing, kemudian tracing dan treatment, dengan tolak ukur testing itu sendiri sebagai pengetesan kepada masyarakat agar masyarakat secara masif melakukan swab secara mandiri yang digratiskan. Yang terakhir atau yang kelima adalah mendesak kemudian pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang telah divaksin. Bapak Ibu sekalian, dari kelima poin tuntutan ini tahun 2021 atau kalau dihitung berjumlah 120 miliar untuk penanganan kesehatan dan sosial terkait pandemi COVID-19. Namun beberapa hari yang lalu, pada tanggal 23 Juni 2021, Sekretaris Daerah Ibu Aji Karnawati mengatakan Pemkot kembali akan mengadakan refokusi anggaran sebesar 20 M. Pertanyaan kemudian, apa saja yang telah dilakukan pemerintah dengan anggaran yang sebelumnya sebanyak 120 M, dan peruntukan kemana saja, pertanggungjawaban seperti apa, kemudian kenapa bisa mengganti kembali 20 M ini? Terkait masalah kondisi pada hari ini, namun nanti akan ditanggapi langsung oleh Bu Sekda terkait kesejahteraan tanggal 21. Di sini lengkap untuk UMKM ada Pak Presiden, untuk bantuan jaminan rumah sosial ada Pak Kadis Sosial, ada juga terkait masalah anggaran untuk kesehatan ada Pak Kadis Kesehatan dan Kesehatan, dan ada koordinator penelitian pengembangan dan bahas. Namun seperti kebiasaan kita, setiap kita ada kegiatan audiensi atau semacam, baik itu tokoh-tokoh masyarakat
hari ini terkait masalah perkembangan virus corona, supaya akan menjadi informasi yang tertinggal kita untuk menjaga diri kita sesuai sehat. Nanti kita bahas satu-satu nanti secara terbuka disampaikan tadi itu. Kebetulan hari ini lengkap. Memang sebenarnya sebelumnya itu agenda. Sekarang ini kita mencoba seluruh elemen-elemen masyarakat untuk kita panggil, kita diskusi, untuk minta masukan, termasuk dari mahasiswa. Kita minta masukan, saran kepada pemerintah, karena sampai sekarang ini saya dengan teman-teman Forkopimda ini saat yang tergabung di Satgas, sekarang informasi saja bahwa kita ini hampir setiap hari rapat manipulasi terkait masalah apa yang tadi disampaikan itu, masalah istilah PKM, PSBB, PKM 1, 2, 3, 4 darurat dan kembali sekarang ke depan. Rekan-rekan sekalian, kawan-kawan yang hormati, saya akan coba gambarkan nanti runut dari mulai bagaimana Kaltim, bagaimana Bontang dan apa yang kita kerjakan. Kita lihat Kaltim. Ya, ada apa dengan Bontang? Ya. Oke, kita lihat Kaltim. Kaltim ini dalam 2 minggu terakhir menunjukkan angka yang luar biasa. Sehari penambahan pasien positif lebih dari 1.000, bahkan lebih dari 2.000. Jadi kondisi ini bukan hanya Bontang, semuanya. Dari Balikpapan, Samarinda, Ukar, Puting, sampai dengan Bontang. Ya, inilah perkembangan yang ada di Kalimantan Timur. Bahkan Kaltim ini berada di posisi 6 sekarang, penambahan positif harian di antara Jawa dan Bali. Ini kondisinya, dan harus kita tahu. Ya, angka kematian di Kaltim itu 2,75%. Jadi kita bicara dengan mahasiswa, mari kita bicara data, mari kita bicara referensi. Ya, kalau tadi dari Ketua BEM menyampaikan berdasarkan penelitian, saya akan tampilkan seluruh data. Dan akan saya tanya, apakah Anda tahu tentang PPKM? Ya, oke. 2% COVID di Kalimantan Timur. Dari 100.009 kita menuju ke 10.122. Ini Bontang. Ya, dengan penambahan harian lebih dari 100. Kalau misalnya Balikpapan 500, penduduknya berapa di sana? Jauh lebih banyak dari kita. Ya, ini yang terjadi. Ini kasus 2 mingguan. Ya, fluktuatif sejak diberlakukan PPKM darurat, berangsur-angsur turun dan angka kesembuhan berangsur-angsur naik. Mari bermain data. Efektif kalau PPKM darurat, mari kita lihat. Ya, memang 273 ini adalah disebabkan pada tanggal 21 Juli alat PCR-nya sedang trouble, ya Pak Indonesia, sehingga disimpulkan. Tahu ini, mari kita analisa. Sehari-hari kita dapat 132 selama 2 minggu. Kita rata-rata, jadi sehari 132. Terhitung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 27 ini. Sehari rata-rata yang sembuh baru 96, dan yang meninggal. Sampai kapan kalau kita saling mengenal? Hari ini kita hadir untuk meminta penjelasan pada pemerintah terkait masalah bantuan pemerintah, termasuk langkah-langkah pemerintah dalam rangka penanganan COVID. Apa yang kita laksanakan pada hari ini adalah salah satu bentuk sumbangsi kita untuk bela negara. Kita semua di sini tidak berpikir untuk kepentingan pribadi, kelompok dan semacam. Dan tahapan yang dilaksanakan agenda itu kita juga pernah merasakan. Kami ini siang malam, bahkan agenda kita lihat, saya turun tangan langsung hampir setiap hari. Makanya kita ada pertemuan selalu memperlihatkan kondisi saat ini sebagai apa bahan renungan, sekaligus bahan kita untuk berdiskusi untuk langkah-langkah kita ke depan. Dan kalau kita selalu berpikir untuk ke belakang, tidak berpikir ke depan, langkah-langkah kita, maka kita akan pernah menemukan jalan untuk kita ke depan. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang menurut saya adalah yang terbaik untuk kita saling berdiskusi, memberikan sumbangsih. Apa yang harus kita lakukan secara sinergi bersama-sama pemerintah dan mahasiswa.
Hari Jumat yang akan datang kita panggil seluruh ormas-ormas, bahkan teman-teman media untuk bersama-sama meminta sumber syarat dalam rangka pengendalian dan pemenuhan ekonomi. Bahkan kita sudah jadwalkan sebenarnya untuk panggil adik mahasiswa. Cuma kalau sudah ada sesuatu yang masuk, ya udah sekalian aja langsung kita panggil. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Dan kami bersyukur bisa ketemu. Terkait masalah ketidakhadiran saya itu bagian daripada tanggung jawab saya sebagai ketua Satgas untuk menghadiri, mendampingi ketua Satgas provinsi Pak Andre. Dan menurut saya itu semua satu sebentar penuh. Karena itu jam 9. Seperti itu. Tapi ya hari ini kita bisa ketemu, kita bisa saling bersinergi. Nanti kita undang ya. Kita merapat kita undang. Dan hampir setiap 2 hari kita evaluasi. Maka setiap 2 hari nanti ada kita panggil untuk mereka semua syarat dan itu serta dalam rangka pengadilan ini. Kami itu sudah keluar masuk ke rumah sakit, menyiapkan safe house. Artinya ketika outbreak kita siapkan tempat-tempat yang lain. Bahkan saya sudah perintahkan tersudah dinas kesehatan ketika penanganan COVID tidak bisa, maka mau tak mau kita harus mempersiapkan rumah sakit darurat dan semua itu. Pelanggan kita dan semua itu butuh waktu dan butuh biaya. Dan perlu kita bersama bahwa kami semua ini mengambil langkah pasti dengan peraturan pidana. Karena kami juga tidak mau membuat sebuah kebijakan di kemudian hari kami berpenjara. Kami tidak mau, pasti kami melaksanakan sebuah kebijakan itu dengan ada dasarnya. Jangan sampai kita membantu orang tapi kita sudah ditutup. Itu yang harus dipahami dari sekalian. Karena kita adalah negara hukum. Saya persilakan saja menanggapi tadi yang disampaikan sama siapa ini, oleh Pak Ketua, sama Haji, sama siapa yang bilang tadi semuanya. Abdul Hamid, Pak Hamid, sama yang terakhir. Ya, dan saya dulu nanti tanggapi masalah dana kesehatan, terus. Tapi intinya diharapkan teman-teman apa sih bantuan pemerintah montan terhadap pengendalian ini selanjutnya. Yang sekarang memang saya dengar itu hampir semua itu dari perusahaan dari ini, bukan dari pemerintah. Tapi itu semuanya itu dari perusahaan berkat kami lakukan roadshow kepada perusahaan dan semacam untuk mereka bantuan. Nah, tapi teman-teman ada kita tadi itu minta yang secara langsung dari dalam pemerintah itu apa sih yang diberikan ke masyarakat? Nah, itu soalnya yang intinya tadi. Nah, ayo saya silakan jawab. Nanti dilengkapi hanya dengan tambahkan Pak Amir atau Pak Dur dan silakan. Baik, terima kasih. Mungkin izin Pak Wali Kota, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja ingin menanggapi terkait pertama insentif nakes yang sampai saat ini belum terrealisasi. Dapat kami sampaikan, memang di tahun 2021 ini kami waktu ini itu memang belum mengalokasikan karena memang ketentuannya kita belum punya, dasarnya belum ada. Memang sekarang sudah ada Permenkesnya, saya lupa nomor berapa, nanti mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman dinas kesehatan. Kemudian untuk alokasi yang akan diberikan kepada teman-teman nakes itu sekarang ada yang namanya aplikasi Inakes. Nah, jadi teman-teman di lapangan itu memang untuk melakukan atau menginput data di Inakes itu, di aplikasi Inakes itu kan perlu catatan-catatan apa saja yang dikerjakan dari Januari sampai sekarang. Nah, itu kenapa ada aplikasi Inakes? Karena jangan sampai insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan itu double insentif. Mungkin ini berat
terjadi tahun sebelumnya. Kenapa? Jadi walaupun bersumber dana dari APBD, itu tetap harus semua aplikasi masuk di nakes itu. Jadi namanya kita uang negara, uang yang harus kita pertanggungjawabkan itu ada detail. Tidak bisa Pak kita harus main cairkan saja. Semua ada prosesnya, semua ada langkah-langkahnya. Nah mudah-mudahan dengan komunikasi yang ada sekarang ini data-data yang sudah kita minta itu sampai pertengahan tahun ini itu bisa terpenuhi oleh teman-teman dinas RSUD khususnya. 17 yang saya sampaikan tadi itu ada tidak hanya refocusing untuk penanganan COVID, tapi juga untuk pemulihan ekonomi. Nah, di sini yang namanya pemulihan ekonomi tidak harus kita langsung berikan dalam bentuk uang tunai, tapi kita berikan dalam bentuk program kegiatan yang ada di dinas-dinas atau di OPD masing-masing. Nah, kita klasterkanlah di dalam uraian, di dalam format itu realisasi pemulihan ekonomi untuk refocusing sampai dengan bulan Juni kemarin. Makanya nanti mungkin detailnya saya bisa minta bantuan teman-teman di Bapelitbang. Untuk bantuan sosial itu artinya bukan uang yang tersedia. Nah, kalau uang yang tadi itu kami nanti alokasikan di belanja tidak terduga. Nah, hasil dari refocusing juga. Melaksanakan penyaluran dari bantuan-bantuan yang bersumber dari perusahaan. Itu yang pertama. Dan ini sudah berjalan. Sampai dengan hari ini jumlah paket yang kami terima adalah kurang lebih 2.400 paket pada 5 minggu. Ini saya hitung dari tanggal 26 Februari 2021. Kurang lebih itu. Nah kemudian dari Basnas itu kurang lebih 8.000 paket sudah. Itu kalau kita akumulasikan dari tahun 2020 kemudian sampai ke tahun 2021 itu kurang lebih 8.300 paket. Mereka juga sampaikan kepada warga kita yang baik yang isoman maupun juga warga negara. Itu. Kemudian dana untuk ketersediaan kelancaran daripada cadangan beras pemerintah. Nah ini ada dari sekalian, ini on proses. Jadi kemarin kami sudah antar itu permohonan pemerintah Kota Bontang untuk kita mendapatkan cadangan beras sebanyak 100 ton. Karena memang itu cadangan beras pemerintah untuk daerah itu kuotanya adalah memang 100 ton. Dan itu tentu memiliki prosedur, kemudian waktu. Ikuti prosedur itu. Jadi tidak serta-merta bahwa apa yang menjadi suara di media itu kemudian dengan memutar balikan tangan lalu kemudian bantuan itu bisa kita nikmati. Kita semua memberi juga enak bahagia, kemudian juga yang memberi juga bahagia. Saya yakin dan sepakat ada juga begitu. Adik-adik kuliah tentu ini juga nama baik adik-adik, kemudian kampusnya juga baik sehingga alumni menjadi alumni yang terbaik. Kalau gitu ya kita sepakat ini. Jadi tentu pemahamannya adalah selain data, regulasi itu pasti. Dan pemerintah saat ini sangat konsisten dengan itu masalah itu. Terus yang ketiga saya sampaikan adalah menyalurkan juga bantuan-bantuan dari teman-teman ASN Kota Bontang. Kemarin alhamdulillah di tempat ini menjadi saksi bisu Pak Wali menyerahkan sebanyak 150 paket sembako dan itu tersebar kepada 15 kelurahan. Kemudian untuk dalam proses ini adalah dalam proses saat ini adalah bantuan langsung tunai yang biasa mungkin ada sudah baca itu 250.000. Nah itu tentu juga harus punya landasan hukum baru kita akan melaksanakan pekerjaan itu. Sehingga saya ulangi sekali lagi, pemerintah memberi kemudian menerima juga tidak berdampak hukum di kemudian. Yang sudah kami validasi 14.142. Kemudian setelah Juni kami juga masih menerima
usulan dari pelaku kita, karena memang tentu mereka punya hak sepanjang simpel mereka punya izin usaha. Sekarang izin usaha kita tahu bersama-sama sudah sangat simpel dengan OSS di rumah dimanapun sudah bisa jadi. Mereka punya itu, punya KTP warga Kota Bontang, punya usaha di Kota Bontang, punya kakak sudah kami usulkan. Sehingga sekali lagi yang tadi kami sampaikan, masih ada 2.547 pelaku UKM kita kami usulkan kembali untuk menunggu nanti verifikasi, karena ini memang harus berjenjang melalui Kementerian Koperasi dan UKM turun ke Pemda provinsi koordinasi dengan kami, kemudian terkoneksi dengan Bank BRI selaku penyalur bantuan. Yang kedua, selain tadi bantuan langsung tunai, di tahun 2020 pun juga ada bantuan dari pemerintah provinsi, tetapi memasuki 2021 ini kita masih menunggu. Mudah-mudahan ada kembali seperti tahun lalu yang 2 bulan sebanyak 600.000 kalau tidak salah, sehingga ini sudah masuk ke mereka juga. Di 2021 kita masih menunggu. Yang lain terkait pola yang kedua adalah fasilitasi akses pembiayaan dalam bentuk penguatan modal. Saat ini juga pemerintah kota kita, pemerintah Kota Bontang, untuk pembiayaan melalui akses permodalan ini, pemerintah kota menyediakan anggaran 5 miliar. Sejak 2019 kita sudah anggarkan ini 5 miliar ini, sampai dengan sekarang sudah disalurkan kepada 157 orang pelaku usaha mikro dengan dana 2.668.300.000. Artinya dana yang 5 miliar itu sudah terserap 2,6 miliar sekian. Dan tadi kalau bantuan presiden, kami ingin menyampaikan bahwa total dana yang masuk di Bontang dengan 14.142 orang, itu ada dana masuk di kita untuk pelaku UKM kita sebesar 16.970.400.000. Masyarakat kita dan di sektor kami yang terkait dengan ekonomi tetap bekerja menjembatani masyarakat kita dengan konsep itu. Yang kedua terkait dengan akses pembiayaan, fasilitas kredit usaha rakyat juga ada masuk kerjasama dengan BRI Bontang. Sampai dengan tahun 2021 sudah disalurkan sebanyak 2.745 pelaku usaha dengan nilai uang yang beredar ke teman-teman pelaku usaha mikro itu sebesar 78 miliar 63 juta. Kami tentu harus menyampaikan data ini supaya kita semuanya bisa sifatnya ilmiah, dan kita tentu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia akademisi, karena bulan Januari hingga mulai dari bulan Januari hingga Mei itu belum terbayarkan. Dan tadi informasi dari Bu Sekda mengatakan bahwa menunggu permen, ya kan, peraturan menteri, dalam artian sampai kapan perancangan ini menjadi sebuah pelaksanaan di lapangan. Karena kami dari Ampera mendapatkan keluh kesah dari masyarakat, mohon izin, utamanya para nakes-nakes, sehingga yang ini akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya segera dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan yang disampaikan Bapak Supamoa tadi, bicara bantuan langsung tunai sebesar 250.000. Pertanyaannya adalah 250.000 ini per bulan, parameter atau indikator kenapa kemudian 250.000 ini diberikan
dalam jangka waktu 1 bulan. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah mensurvei ke lapangan bahwa pelaku-pelaku UMKM atau masyarakat yang terdampak karena PPKM ini telah Bapak survei ke lapangan? Itu yang kedua, Pak. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada kawan-kawan yang mewakili untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Wali Kota yang terhormat, terima kasih banyak untuk sambutan yang diberikan untuk kawan-kawan dari Ampera pada hari ini. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan daripada pemerintah untuk ikut melibatkan teman-teman daripada mahasiswa. Itu kami sangat apresiasi. Yang kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan bahwasanya Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya kita berbicara soal peran kami mahasiswa, hadirnya hari ini adalah peran kami. Jadi ketika misalnya tadi kita berbicara soal semua pihak wajib terlibat untuk dalam penanggulangan COVID-19 ini, maka ini adalah langkah yang bisa kami ambil Bapak Ibu sekalian. Karena yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi kembali, ketika misalnya kami tidak mengingat bahwasanya kasus COVID-19 di Kota Bontang ini sangat tinggi, di Indonesia sangat tinggi, mungkin kami hari ini tidak hadir langsung dalam surat audiensi Bapak Ibu sekalian. Tapi seperti mungkin budaya-budaya yang pernah kami lakukan, mungkin kami bakal turun aksi langsung. Dan sebenarnya kami tidak pengen berpangku tangan juga untuk melihat kondisi Bontang saat ini. Kami pahami kondisi Bontang saat ini betul-betul berada di zona merah, yang angka kasus terkonfirmasi positif pun sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Dan kami sebenarnya juga sebelum datang hari ini, kami juga sudah merekap data kasus terkonfirmasi positif dari Instagramnya Dinas Kesehatan mulai tanggal 6 Juli kemarin sampai tanggal 25 itu kami punya datanya Bapak Ibu sekalian. Dan kami pahami saat ini kondisi Bontang masih naik turun untuk terkait masalah pandemi COVID-19. Kita pahami juga bahwasanya PPKM ini masih belum berdampak untuk kondisi penurunan kasus COVID-19. Kita pahami karena posisinya ini masih dalam proses. Kita pahami itu Bapak Ibu sekalian. Makanya kami juga tidak melaksanakan sifat-sifat yang sifatnya adalah arogansi memaksakan kehendak. Makanya kami coba datang hari ini untuk berbaik-baik, untuk menanyakan hal-hal yang sifatnya adalah menjadi aspirasi masyarakat sesuai dengan arah juang kami, semangat kami, Bapak, amanah penderitaan rakyat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu saya lemparkan kembali ke Pak Orlap, Presiden, silakan. Terhormat Bapak Wali Kota Bontang, saya rasa dan jajarannya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid, saya Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trunajaya Bontang. Yang saya ingin tanyakan pertama adalah ke Dinas Sosial, bahwasanya saya ingin berangkat dari bagaimana kita mengetahui, bagaimana cara pemerintah mengetahui kondisi sosial dan permasalahan kepada masyarakat terdampak PPKM. Kita mulai dari permasalahan dasarnya saja, Pak. Tadi kami tidak mendengar alasan-alasan permasalahan mendasar yang keluar dari pendapat dari bapak-bapak yang ada di depan kami ini. Kemudian tadi Pak Kadis mengatakan bahwa akan mendapatkan bantuan dari gubernur. Itu bantuannya berbentuk apa, Pak? Bantuannya itu dari provinsi, itu berbentuk apa bantuannya? Itu harus kami ketahui biar rakyat semua tahu bahwa pemerintah Kota Bontang mendapat bantuan dari provinsi berbentuk misalnya sembako atau uang. Biar rakyat tahu, jadi kita tidak bertanya-tanya lagi. Kemudian kami juga meminta kepada pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan sosial kepada rakyat. Jangan ditunda-tunda.
dan juga menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdampak PPKM darurat. Memberikan subsidi kepada pelaku UMKM. Jangan ditunda-tunda Pak. Kasihan rakyat kecil terkhususnya Pak. Yang kami dapatkan di lapangan itu sangat menjadi Pak. Terlebih pada saat pemberlakuan PPKM darurat di jilid pertama periode 12 Juli sampai 20 Juli. Kami tidak ada sama sekali melihat eksistensi pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat. Kami tidak sama sekali melihat ada pemerintah di tengah masyarakat memberikan perlindungan untuk menjaga keberlangsungan hidup rakyat kecil di Kota Bontang. Kami tidak melihat sama sekali ada pemerintah sana. Kami berbicara soal rakyat Pak. Yang kami undang pelaku-pelaku UMKM yang terdampak itu semua datang Pak. Dan salah satu di antara mereka itu menangis menanti Bapak Wali Kota datang, ingin mendengar kepastian dari Bapak Wali Kota. Tapi Bapak Wali Kota menolak untuk hadir. Karena pada saat itu informasi yang kami dapatkan bahwa Bapak Wali Kota menerima kunjungan dari Andre. Nah, pertanyaan kami, apakah Bapak Wali Kota ini paham bahwa negara adalah negara kita dan negara yang berkedaulatan rakyat, di mana seluruh pemerintah daerah dipilih oleh rakyat, bukan kepada tamu pengunjung yang berkunjung ke Kota Bontang. Harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, golongan dan partai. Itu yang dianut oleh negara kita Pak. Apa fungsi dari wakil wali kota? Apa fungsi dari sekda? Kenapa tidak ada sama sekali dikirim perwakilan dari pemerintah ke acara kami, diskusi publik ini Pak, bukan acara biasa-biasa ini. Itu yang perlu ketahui Pak. Kemudian selanjutnya